Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, beserta para audiens yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, saya Dimas Prihandono. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait proposal penelitian yang saya ajukan, di mana berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 pada Materi Sistem Koloid. Baik, selanjutnya yaitu rumusan pembahasan. Adapun rumusan pembahasan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Adapun sub-subbab dapat dilihat dalam layar presentasi. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Lemahnya proses pendidikan diduga menjadi salah satu permasalahan pendidikan saat ini. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadir pada tahun 2013 yaitu proses pembelajaran umumnya masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Kemudian salah satu mata pelajaran yang hingga kini masih dianggap sulit oleh peserta didik yaitu pelajaran kimia. Sebagaimana menurut Sabekti dan kawan-kawan tahun 2016, kecenderungan siswa untuk menghafal daripada secara aktif mencari tahu dalam hal membangun pemahaman mereka terhadap konsep-konsep kimia masih menjadi kebiasaan di kalangan siswa. Nah, salah satu materi kimia yang dianggap sulit oleh peserta didik yaitu pada materi sistem koloid. Sebagai pendidik, idealnya seorang guru harus selalu waspada terhadap materi pelajaran, khususnya materi sistem koloid yang sedang dan akan diajarkan kepada siswa. Boyce dan kawan-kawan tahun 1997. Salah satu alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan ini yaitu salah satunya dengan menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual mampu memberikan makna terhadap materi yang dipelajari dan mampu menghubungkannya dengan kenyataan hidup sehari-hari. Depdiknas tahun 2002. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem koloid. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam proposal penelitian ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem koloid. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran langsung. Kemudian yang keempat yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam proposal penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu bagi peneliti, bagi guru, dan bagi siswa. Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah peneliti dapat semakin memahami tentang penerapan model pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran kimia pada materi sistem koloid. Kemudian bagi guru yaitu guru dapat semakin kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajaran, khususnya dalam memilih model pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan materi sistem koloid, sehingga materi yang diajarkan semakin dipahami oleh siswa. Kemudian, bagi siswa, manfaat penelitian ini adalah siswa dapat semakin memahami konsep-konsep materi sistem koloid, sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya dan semakin tertarik dalam belajar kimia. Di samping itu, juga diharapkan siswa mampu mengaplikasikan konsep yang telah mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Model pembelajaran kontekstual menurut Suprijono tahun 2009 merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
Kemudian Ari Kunto tahun 1990 juga mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hasil akhir setelah mengalami proses belajar. Perubahan itu tampak dan dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian sistem koloid merupakan sistem dispersi yang terdiri atas dua fase zat yang bersifat heterogen, di mana baik fase terdispersi maupun medium pendispersi dalam sistem koloid dapat berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Sebagai dasar dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan proposal penelitian ini dan dalam penelitian ini, sebagaimana dapat dilihat dalam layar presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Nah, bersumber dari permasalahan yang menjadi latar belakang, yaitu yang pertama, lemahnya proses pendidikan dan sulitnya siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua yaitu siswa cenderung memahami konsep kimia dengan cara menghafal daripada aktif membangun sendiri pemahaman mereka. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan cara membagi kelas atau sampel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Maka setelah itu dilakukanlah pretest untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Kemudian setelah didapat data hasil pretest, maka selanjutnya kelompok-kelompok atau kelas tersebut diterapkanlah model pembelajaran, di mana pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran kontekstual, sedangkan kelas kontrol diterapkan model pembelajaran langsung. Setelah masing-masing kelas mendapatkan perlakuan, dilakukanlah post-test untuk mengukur sejauh mana perkembangan peserta didik setelah dilakukannya penerapan model pembelajaran. Setelah itu, hasil dari masing-masing post-test pada masing-masing kelas dibandingkan, sehingga diharapkan terdapat pengaruh antara model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem koloid. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang relevan di atas, maka dapat ditarik sebuah hipotesis, yaitu terdapat pengaruh antara model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada materi sistem koloid. Baik, memasuki pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti yaitu SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Sedangkan waktu penelitian yaitu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 yaitu pada bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021. Kemudian yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Tanjung Pinang semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIPA 5 sebanyak 35 orang siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 11 MIPA 6 sebanyak 32 orang siswa sebagai kelas kontrol. Kemudian yang ketiga yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah jenis eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kemudian yang keempat yaitu rancangan penelitian. Pada penelitian ini melibatkan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen mendapatkan perlakuan model pembelajaran kontekstual dan kelas kontrol tetap mendapatkan perlakuan model pembelajaran langsung. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 yaitu tabel rancangan penelitian, di mana pada tabel sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian dilakukan pretest. Setelah didapatkan data dari pretest, maka diterapkanlah perlakuan yaitu di mana
kelompok eksperimen atau kelas eksperimen mendapat perlakuan model pembelajaran kontekstual, sedangkan pada kelompok kontrol mendapatkan perlakuan model pembelajaran langsung. Setelah diterapkannya perlakuan, maka dilakukanlah post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik setelah dilakukannya perlakuan. Kemudian yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan tes tertulis. Tes dilakukan sebelum perlakuan atau pre-test dan sesudah perlakuan atau post-test. Tes dilakukan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan dengan menggunakan masing-masing model pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa butir-butir soal mengenai materi sistem koloid. Adapun bentuk soal yang akan disajikan berupa soal pilihan ganda dan uraian dengan masing-masing berjumlah 10 soal pilihan ganda dan 5 buah soal uraian. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Setelah data diperoleh, maka dilakukanlah analisis data yaitu melalui uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis statistik atau uji T, dan uji N-gen. Di mana uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas yaitu jika data hasil analisis berdistribusi normal, maka selanjutnya dapat dilakukan uji homogenitas varian atau uji F. Selanjutnya yaitu uji hipotesis statistik atau uji T adalah tes statistik yang dapat dipakai untuk menguji perbedaan atau kesamaan dua kondisi atau perlakuan atau dua kelompok yang berbeda dengan prinsip memperbandingkan rata-rata atau mean kedua kelompok atau perlakuan itu. Kemudian uji N-gen adalah pengujian yang menggunakan nilai selisih antara nilai pretest dan posttest yang akan menunjukkan peningkatan pada pemahaman atau pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran. Kemudian yang kedelapan yaitu jadwal penelitian. Agar penelitian yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka saya menyusun seluruh rangkaian atau tahapan selama penelitian dalam tabel jadwal penelitian sebagaimana yang dapat dilihat dalam layar presentasi. Baik, cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji beserta audiens yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.